Shalom, jumpa lagi 15 menit bersama dengan Afila. Saat ini saya Devi, saya ditemani dengan teman-teman dari pelayan PDPKK Teresa Afila. Ada Wang, ayo Wang kesini Wang. Ada Ari, ada Ineke, ada Sela, ada Felix yang lagi di depan laptop, ada Agus yang lagi pakai masker. Biar suasana kita meskipun kita di rumah karena menghadapi corona, tetapi kita tetap mau bersukacita dan belajar tentang firman Tuhan. Baik, di pengajaran yang sebelumnya kita udah belajar kenapa kita mesti pede. Nah, sekarang lanjutannya supaya PD ini benar-benar tujuan PD bisa terlaksana dan terjadi atas kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya yang pertama kemarin disebutkan bahwa kita harus berdoa sebelum PD dan pada saat PD kita harus aktif. Kita mau melihat ya dari awal sampai akhir apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, saat datang ke PD, saudara terkasih, datanglah beberapa menit sebelumnya. Lebih bagus kalau 10, 11, 12 menit sebelumnya. Kenapa? Pada saat kita datang dengan tidak terburu-buru, maka kita bisa ada waktu untuk menyiapkan diri kita supaya kita siap untuk bersekutu, supaya kita siap untuk memuji Tuhan, kita siap untuk bersama-sama dengan saudara menyatukan hati, menyatukan roh dan semangat kita tentunya. Dan kita juga ada waktu untuk saling berbagi ya, dengan teman-teman yang baru datang, teman-teman sesama umat yang datang atau sesama tim yang datang, kita bisa menyapa, kita bisa say hello, kita bisa berbagi kasih, berbagi senyum, berbagi sukacita, supaya apa yang kita rasakan juga tertransfer kepada orang lain ya. Tapi jangan berbagi sedih, berbagi masalah. Kalau kita datang dengan sedih dan berbagi masalah, terus orang di sekitar kita berbagi sukacita, berbagi kasih, maka kita pun juga akan kembali bersukacita. Nah, kalau kita lihat pertama kita datang ke PD, kita akan disambut oleh terima tamu. Saudara terkasih, terima tamu, memberi salam kepada kita, lalu kita absen, ditunjukkan tempat duduk. Saudara, bisa Anda lihat bagaimana para pelayan itu dengan segenap hati, dengan sukacitanya menyambut pada saat kita datang. Benar gak sih? Terus kita tanya absennya samanya siapa dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita terdata, supaya kita PD itu punya data, PD itu bisa memberi selamat, bisa melacak kalau ada acara. Contohnya kemarin pada waktu kita ulang tahun Afila yang ke-11, maka kita mengundang para umat, para peserta PD yang aktif, yang rajin ke PD, kita undang untuk bersama-sama hadir di acara ulang tahun Afila bersama dengan Romo siapa waktu itu? Raswin? Romo Agus ya. Oke. Nah, saat di tempat duduk, kita di tempat duduk pada saat kita masih ada waktu, kita bisa saling berbagi, kita bisa saling menyapa, kita bisa saling kenal, supaya suasana persaudaraan, suasana sukacita itu sudah mulai nampak sejak di awal ya. Kalau Anda perhatikan para pelayan dari Afila, kita PD jam 10, kita jam 8.30 tuh disuruh datang ya, kita siap-siap ini dan itu, lalu jam 9 kita berdoa bersama-sama, menyatukan hati bersama-sama, kita pujian penyembahan dulu sebelum kita siap untuk bertugas. Nah, sekarang setelah mulai acara yang pertama adalah pujian penyembahan. Pujian penyembahan ada berbagai tahap. Terminal, kita ngomongnya terminal. Yang pertama adalah calling people. Pada saat calling people, worship leader akan mengajak kita semua untuk saling menyapa, saling berbagi senyum, saling mengenal. Itu tujuannya apa? Supaya kita ini siap menanggalkan pikiran kita yang tadinya bingung, memikirkan gimana ya di rumah bagaimana, ataupun sedang punya masalah. Itu coba untuk ditinggalkan supaya kita bisa siap fokus kepada Tuhan. Lagunya pasti enak, lagu yang santai, kita bisa bernyanyi bersama, kita bisa senyum, saling salaman, saling kenalan. Lalu terminal yang berikutnya adalah syukur. Nah, saudara terkasih,
Syukur, kalau kita sudah ngomong namanya syukur, maka syukur itu nggak boleh cuma di mulut. Syukur itu juga harus dari hati kita, ya. Perasaan bersyukur itu adalah bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu yang terjadi pada kita. Segala sesuatu yang kita alami itu dengan mata Tuhan. Sehingga melihat segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Walaupun gak enak, tapi hati kita tetap bisa bersyukur. Nah, pada waktu kita ikut semua dah, apa worship leader tuh ngomong, mulai dari doa pembukaan, kita dukung doanya, kita amini doanya, dan kita ikut berdoa, dan kita harus terus fokus kepada Tuhan. Lalu nanti pada waktu diajak untuk menyanyi lagu syukur, ya, saudara terkasih ikutlah menyanyi. Mungkin ada yang ngomong, aku gak ngerti lagunya, aku gak bisa lagunya gimana, ini lagu baru lah, susah lah, gak pernah denger. Saudara terkasih, kalau kita fokus pada gak bisa, kita fokus pada gak ngerti lagunya, maka kita akan sibuk pikiran kita dengan ngomong, aku gak bisa nyanyi, aku gak ngerti. Tapi terus fokus, coba lihat, baca kata-katanya, amini kata-katanya, dukung, dengarkan, kita hening di hadapan Tuhan. Hening dalam arti pikiran kita yang hening, kita fokus kepada Tuhan, ya. Kata-katanya diamini, kita mendengarkan dengan hati, ikuti, lalu pelan-pelan mulai ikut bernyanyi, ya. Bernyanyilah, lalu harus dengan rasa syukur, imani bahwa oh ya Tuhan, bener lagu itu adalah aku mau seperti lagu itu, aku mau menyanyi seperti lagu itu adalah ungkapan hatiku. Nah, nanti worship leader akan mengajak kita untuk bermazmur. Kebanyakan umat tuh kalau diajak bermazmur atau diajak bersyukur itu mulutnya terkunci rapat. Kenapa? Semua pada ngomong, loh aku mesti ngomong apa? Aku mesti nyanyi bagaimana? Aku gak bisa, aku gak ngerti. Saudara terkasih, kalau pikiran kita fokus terus kepada itu, maka benar-benar kita gak bisa, ya. Benar-benar kita gak ngerti mau ngomong apa, mau nyanyi apa, pokoknya aku gak bisa. Nah, jangan lupa terus fokus kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih, kalau nggak tahu mesti ngomong apa ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, aku bersyukur. Lalu kita lihat diri kita, bagaimana Tuhan sungguh baik kepada kita. Apa yang kita terima, kesehatan, makanan, keluarga, berkatnya, pengampunannya, cintanya, sukacitanya, apapun, bahkan sampai masalah pun kita harus bersyukur, karena kita tahu Tuhan selalu bersama dengan kita, Tuhan sedang membentuk kita. Nah, belajar dari situ, belajar dengan hati, sehingga syukur itu tidak cuma terima kasih Tuhan, tapi kita bisa lihat, oh terima kasih Tuhan atas cintamu, terima kasih Tuhan atas kekuatanmu, aku bersyukur Tuhan aku punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa atas pengampunan, atas berkat, kekuatan, anugerah, atas keluarga, atas suami, atas istri, anak, orang tua, pekerjaan. Nah, kalau kita terus ngomongnya pakai hati, kita bersyukur, maka kita bisa mulai bersenandung dengan bernyanyi. Gak usah bingung notnya apa, nadanya apa, tapi benar-benar kita bermesra-mesraan dengan Tuhan, ya. Terima kasih Tuhan, aduh Tuhan Yesus Engkau sungguh baik, aduh terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya seperti itu, gak usah diatur. Nah, saudara terkasih, kalau kita sering bersyukur, di rumah pun kita sering bersyukur, maka akan sangat mudah bagi kita untuk bersyukur. Apalagi kita bersyukur bersama dengan orang banyak, itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Pada saat hati kita terus limpah dengan syukur, maka kita akan naik ke terminal yang berikutnya, yaitu pujian. Kalau tadi bersyukur, masih melihat apa yang kita terima, masih melihat apa yang Tuhan berikan. Sekarang pujian itu kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mampu lakukan untuk kita. Bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana sifat-sifatnya Tuhan, itu yang kita fokuskan, ya. Jadi suatu keputusan dengan hati dan dengan sikap kita, bahwa kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita luar biasa. Kita mau menyatakan benar-benar
dengan segenap hati kita percaya dan yakin akan bagaimana luar biasanya Tuhan dan dahsyatnya Tuhan. Nah itu kita harus ngomong itu dengan sukacita, dengan semangat, dengan hati yang memuji. Ya namanya memuji itu tidak ada bilang, kamu cantik, tapi bilang, kamu cantik hari ini. Dengan hati yang benar-benar sukacita, dengan hati yang benar-benar penuh pujian. Nah di situ kita akan bisa bernyanyi dengan sukacita, kita bernyanyi betapa menceritakan besarnya Tuhan, dahsyatnya Tuhan, apa yang Tuhan mampu lakukan, apa yang Tuhan bisa lakukan, dan apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita dengan sukacita. Pada saat kita terus fokus kepada Tuhan, pada saat hati kita memuji dengan Tuhan penuh dengan sukacita, maka kita akan sampai kepada terminal yang selanjutnya, yaitu di mana sudah antara roh kita bersatu dengan roh Tuhan. Nah saudara terkasih, yang mau saya ingatkan adalah jangan mikir aku gak ngerti lagunya, aku gak bisa, aku mesti bagaimana. Nah kalau kita terus fokus ke situ, maka pikiran kita akan berisik dengan pikiran kita sendiri. Hati kita akan sibuk berisik dengan pemikiran kita. Tapi benar-benar fokus deh, mau lagunya bisa, mau lagunya nggak bisa. Tapi kalau kita dengan hati menyanyi dan dengan sukacita, maka kita akan bisa mengikuti lagu itu. Coba deh ya. Lalu penyembahan itu adalah di mana kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Benar-benar sudah roh kita bersatu, bertemu dengan roh Allah, kita bertemu muka dengan Allah. Nah, ini adalah benar-benar di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana kita mengalami Tuhan itu hadir, di mana kita bisa tahu betapa luar biasanya Tuhan itu, ya. Kita bisa masuk dalam hadiratnya, kita bisa merasakan kehadirannya, kita tahu bahwa Tuhan itu hadir. Nah, nanti WL akan mengajak kita untuk bernyanyi dengan lagu yang benar-benar menyembah. Sudah terkasih, kembali fokus kepada Tuhan. Fokus kepada bahwa kata-kata itu Tuhan, itu adalah doaku. Itu adalah aku. Mau nadanya gimana itu nomor 2. Kalau kita menyanyi dengan roh, kita menyanyi dengan hati, maka roh yang akan menuntun kita untuk kita bisa menyembah Tuhan. Ya, pada saat puncak dari penyembahan itu, di mana kita sudah benar-benar menyembah dengan roh, maka disitulah karunia Roh Kudus akan muncul. Maka akan banyak dari kita yang akan memuji Tuhan dengan bahasa roh. Ya, kalau kita nggak bisa berbahasa roh, apakah terus aku harus diem aja, aku nggak ngerti mesti ngomong apa? Yang penting adalah bersenandung dengan roh. Bersenandung dengan roh. Tuh nggak usah bingung mau ngomong apa. Pokoknya kita nyanyi aja bersenandung dengan indahnya bersama roh. Merasakan kembali bertemu dengan Tuhan dengan indahnya. Ya, oke. Ini bagian pertama apa yang harus kita lakukan. Nanti kita bersambung lagi ke bagian kedua. Apa yang harus kita lakukan waktu PD. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati. Shalom dari kami PD PKK Teresa Avila. 15 menit bersama Avila.